Kembali lagi dalam Property Outlook 2022 bersama saya Syarifah Rahma. Lari kencang sektor properti di tahun macan menjadi tema kita pada hari ini. Dan langsung saja kita akan simak strategi dari pelaku industri Paramount Land dalam menyambut pemulihan sektor properti di tahun macan ini. Selamat siang Pak Nawawi, apa kabar Pak? Halo, selamat siang Mbak Syarifah, kabar baik, sehat. Oke, Pak Nawawi silahkan dengan presentasi Anda terkait dengan mungkin strategi-strategi yang akan dilakukan dan juga outlook-nya untuk sektor properti di tahun ini, Pak. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi menyampaikan terima kasih ya paparan yang singkat dari Pak Wakil Menteri ya, sangat luar biasa. Juga tadi dari Pak Haru ya, dari Direktur Utama Bank BTN dengan paparan dengan satu potensi bagaimana paparan terkait dengan millennials. Ya kami dari sebagai pengusaha properti tentunya menyikapi pandemi ini, terus menyikapi bagaimana untuk tahun di 2022. Tentunya saya harus mengawali dengan satu kata yang sangat optimis ya. Tentunya kenapa? Karena kalau kita ingin menyikapi keadaan ini sesuai dengan tema ya, lari kencang gitu kan ya. Seperti apa lari kencang? Tentunya tidak lepas dari tren apa yang terjadi di tahun 2021. Nah kita di sepanjang pandemi ini hampir 23 bulan kita berada di masa-masa yang sangat sulit ya. Hampir semuanya sektor terkena tentunya ya, tidak terkecuali juga properti ya, mengalami satu pola baru, cara baru di dalam memilih atau strategi-strategi apa yang bisa digunakan sehingga bisa terserap oleh pasar. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang 23 bulan kita pandemi, kami dari Paramount Land di 2020 secara faktual kami mencatat di tahun 2020 bisa mencapai penjualan di atas 15% lebih tinggi dari yang kita targetkan. Sedangkan di tahun 2021 pun malah ini sangat fantastis. Kita menutup ya di tahun 2021 itu dengan pencapaian 53% dari yang kita targetkan. Nah kalau kita hitung dari tahun 2020 ini terlihat bahwa efektif kerja kita sebenarnya di tahun 2020 itu ya bisa dikatakan mungkin hanya sekitar 7 bulan ya. Hanya sekitar 7 bulan karena kuartal 1 sendiri itu kita sudah kuartal 1 kita bekerja 3 bulan. Kemudian setelah itu kita memasuki masa-masa pandemi ya. Kita tahu ya pada masa itu ada PSBB, ada PSBB transisi gitu ya, kemudian berlanjut jadi PPKM darurat hingga hari ini ya dengan beragam varian daripada COVID tersebut. Nah kami dari Paramount Land secara ingin mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi di sepanjang pandemi ini, kalau kita lihat tren pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu anjlok ya. Saya selalu mengatakan itu pada masa-masa yang sulit ya pada saat tahun 2020, namun di bulan Mei tersebut, lalu kemudian kita memasuki bulan Juli hingga akhir tahun 2020 itu sangat sulit. Nah namun saya melihat bahwa kami bisa keluar dari masa-masa sulit itu memang di tahun 2020 ini sangat ditentukan daripada kreativitas yang kita berikan. Seperti apa yang menjadi kunci atau jawaban apa yang diperlukan pada saat itu gitu. Pada saat itu. Jadi pendekatan yang kami lakukan sebenarnya menutup di tahun 2020 maupun di 2021 itu adalah pendekatan seperti apa merespon keadaan pada saat itu. Kalau kita lihat angka-angka pertumbuhan ekonomi saja terlihat kan sejalan sekali dengan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya daya beli, dengan adanya fluktuatif pandemi tadi gitu ya. Juga diikuti dengan tren penjualan. Kalau itu ditarik menjadi satu grafik, ternyata itu memang sangat terkonfirmasi ya, sangat sinkron ketika disebutkan naik grafik angka positif naik, juga diikuti dengan daya beli, juga diikuti dengan tren penjualan Paramount. Nah hanya saja disinilah yang menjadi kunci sebenarnya sepanjang 2 tahun tersebut, 23 bulan ini kami mengisi dengan satu beragam kreativitas yang kita menciptakan produk itu sehingga menarik.
Nah, salah satu hal yang mendasar juga adalah yang menjadi kunci, saya melihat juga dari beberapa rekan-rekan developer adalah yang bisa keluar dari sanalah yang memiliki respon yang cepat. Respon yang cepat, karena semasa pandemi ini kan kadang-kadang dari PPKM darurat tiba-tiba naik level 4, 3, 2, 1 tiba-tiba dinaikkan lagi, dari Delta muncul Omicron lagi. Nah, ini adalah saya ngelihat kita harus bisa ramping lah kira-kira gitu. Jadi bisnis properti itu harus ramping, bisa bergerak dengan cepat, menyesuaikan dalam segala hal tentunya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya juga ingin menyampaikan bahwa sepanjang pandemi ini tentunya kami sangat positif melihatnya ya. Tadi dari Pak Wakil Menteri juga dari Pak Haru juga menyampaikan bahwa potensi kalau kita lihat di tahun 2020 itu sangat besar. Dari backlog disampaikan ada 11 juta ya, 11 jutaan kita punya backlog. Sementara populasi juga terus bertambah, ditambah lagi dengan stimulasi yang diberikan oleh pemerintah, ditambah lagi ada kebijakan BI. Jadi banyak sekali variabel-variabel sebenarnya sehingga kita harus mengambil satu sikap yang sangat optimis memasuki tahun 2022. Nah, ditambah lagi dengan saya kemarin sempat mendengar bahwa dengan adanya pandemi ini daya beli turun, tapi ternyata di bank itu tidak sedikit dana tertahan dari pihak ketiga. Nah, ini juga menjadi satu potensi bagaimana mengkritik dana-dana ini sehingga bisa terserap ke pasar atau bisa menjadi properti bisa menjadi salah satu pilihan investasi gitu ya untuk dana-dana yang tersimpan tersebut. Nah, secara overall sebenarnya kalau saya lihat dari sisi makroekonomi, stimulasi pemerintah, kebijakan yang ada, juga mengenai suku bunga yang rendah, bunga KPR yang sangat mendukung, ini tentu menjadi satu hal yang sangat positif gitu tentunya ya. Kemudian juga ditambah lagi ya, kalau kita dengar akhir-akhir ini hampir mirip kejadiannya seperti 10 tahun lalu ya. Pada saat tahun macan tahun 2010 kita tahu pada saat itu pertumbuhan ekonomi sangat bagus, properti sangat bagus, CPO sangat bagus, ditambah lagi sawit bagus, tambang bagus. Nah, pada saat itu properti sedang booming-boomingnya dan juga pada tahun macan pada saat itu. Nah, artinya ini ada satu ini kita berharap ya, penuh pengharapan siklus ini bisa terulang gitu ya, menjadi satu momentum di mana properti itu benar-benar bangkit di tahun 2022. Hanya saja kalau kami dari Paramount Land menyikapi indikator-indikator tadi bahwa tanpa ada satu kreativitas, tanpa ada satu respon yang cepat, tanpa ada satu sikap adaptif, tanpa pemberian satu kemudahan kepada pelaku properti, itu rasanya sangat sulit untuk kita memanfaatkan momentum di tahun 2022 tersebut. Karena makro mendukung, pemerintah mendukung, BI mendukung. Jadi berbagai pemain properti sudah mendukung, customer juga, customer di luar di sana potensinya sangat besar, milenial masih banyak, backlog juga masih banyak, dana di bank masih enak. Nah, tinggal kita sebagai developer, kami sebagai pelaku developer maupun teman-teman developer tentunya harus kita bisa memanfaatkan sedemikian rupa. Karena sekali lagi developer tentu sangat tergantung dengan lokasi, sangat tergantung dengan kreativitas ya apa yang diberikan. Kami punya pengalaman di sepanjang di 2020, 2021 hingga di awal tahun 2022 ini, alhasil semua produk yang kita tawarkan bisa terserap. Nah, saya melihat dan ini strategi yang akan menjadi yang paling penting ketika kita menghadapi dari tahun 2022 adalah kita harus tetap bergerak dengan fast respon, dengan kemudahan yang beragam kemudahan yang kita berikan. Tapi tentunya harus disikapi dengan satu sikap yang sangat berhati-hati gitu ya. Nah, di tayangan di belakang saya, di samping saya itu ada dua produk yang kita tampilkan. Ada produk komersial, ada produk hunian. Dua produk ini adalah dua produk yang menjadi masterpiece di akhir 2021 kemarin dan di awal tahun 2020 ini. Dan alhasil ya, produk-produk ini terserap dengan baik. Sekali lagi ini adalah satu produk yang kita kemas
dengan memberikan respon yang cepat yang kita berikan dengan adaptif dengan keadaan hari ini sehingga bisa terserap dengan baik. Saya ingin memberikan sebagai contoh misalnya salah satu produk Pasadena Residence. Pasadena Residence adalah kita hadirkan sesuai dengan timingnya, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ini dikemas menjadi sebuah hunian premium yang tentunya sangat adaptif terhadap kondisi hari ini, yaitu kondisi COVID. Tadi juga produk kedua telah ditampilkan mengenai Maggiore Square atau Madison District. Nah, konsep komersial yang kita tawarkan pun adalah semuanya berupa komersial yang menyesuaikan hari ini. Yang biasanya hampir semua masyarakat hari ini takut keluar, ingin berekreasi di luar ruangan, pengennya berada dalam berbelanja di tempat-tempat yang terjadi jarak. Nah, kehadiran produk-produk yang kita berikan ini yang kami sebut dengan adaptif, menyesuaikan segala hal apa yang menjadi dampak daripada pandemi ini. Dan tentunya hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa produk-produk yang kami tawarkan, strategi-strategi yang kita terapkan saat ini adalah memang semuanya dibungkus dengan satu kata digitalisasi. Karena ini nggak bisa kita lepas dengan digital. Dari sisi lain tentunya ada positif dan tentunya juga ada negatifnya. Hal yang positif yang kami terima dengan memanfaatkan digital ini artinya siapapun bisa menjangkau dengan cepat. Nah, tinggal kita sebagai pelaku properti, bagaimana kita cepat respon menciptakan beragam konten, kemudahan konten, sehingga orang bisa cepat mencerna. Dari sepanjang 2020-2021 ternyata saya melihat ada satu tren baru, di mana trust itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena keadaan ini, seperti biasanya ketika untuk transaksi sebuah properti membutuhkan 10 sampai 12 kali pertemuan ya untuk memfollow up satu customer. Dengan keadaan ini, dengan dukungan digital ya makin sedikit, makin singkat, bahkan bisa keputusan pembelian properti hanya bisa 2 minggu hingga 1 bulan karena melalui pemanfaatan digital tadi. Harapan saya di dalam sesuai dengan tema bahwa lari kencang sektor properti, tentunya kami dari Paramount Land sangat optimis, sangat menyikapi keadaan ini bahwa di 2022 tentunya akan sangat baik ya di tahun macan, dari pemerintah, dari BI, juga dari pihak perbankan dengan beragam dukungannya ya. Kami dari developer tentunya tinggal bagaimana mengasah, berkreasi untuk memanfaatkan lokasi-lokasi yang ada, momen-momen yang ada sehingga tentunya bisa menjadi penyumbang untuk sektor properti dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa ini. Seperti Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa properti ini harus diangkat. Ya, kita tahu memberikan sumbangan tenaga kerja yang banyak, katanya hampir 30 juta. Juga memberikan keterkaitan dengan 174 industri. Jadi nggak ada pilihan selain kita tetap maju bersama untuk kemajuan bangsa ini. Kira-kira itu aja yang saya sampaikan, Mbak Syarifah. Yang luar biasa kepada Direktur Paramount Land, Nawawi, menarik sekali tadi optimismenya terasa begitu ya Pak ya setelah menghadapi tahun-tahun yang berat, tapi harapannya di tahun macan ini juga bisa bangkit lagi dan juga siklus yang sempat terjadi di tahun 2010 ini juga bisa kembali terjadi di tahun ini, apalagi masih didorong oleh stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah dan tentunya stimulus moneter begitu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Nawawi begitu, dan usai jeda, kami akan mengulas lebih dalam dan juga membedah bagaimana strategi dari Paramount Land untuk bisa bangkit dan mampu bergerak maju di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19. Dan usai jeda, Property Outlook akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.